البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithul awal, hadis yang pertama untuk bab ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini inti hadisnya terulang-ulang, tapi beliau sebutkan sesuai dengan babnya. Al muslimu akhul muslim, muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuh, tidak boleh mendoliminya. Wala yuslimuh, tidak boleh menyerahkan dia kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih, barang siapa dia itu mengurusi hajat saudaranya, maka Allah akan selalu mengurusi hajat dia. Wa man farraja an muslimin kurbah farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, barang siapa melonggarkan atau melapangkan dari seorang muslim kesulitan besar, suatu kesulitan besar, maka Allah akan melonggarkan atau melapangkan darinya dengan perbuatannya tadi suatu kesulitan besar dari kesulitan-kesulitan besar di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib dia pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan konsekuensi sebagai seorang muslim, yaitu apa? Kita harus menyayangi muslim yang lain. Kenapa? Dia adalah saudara kita. Sebagaimana kita tidak akan membiarkan saudara kita yang sedarah sedaging istilahnya itu berada dalam bahaya, berada dalam kesulitan, maka seperti itu pula kita harus apa? Tidak membiarkan saudara kita seiman dan sekeyakinan itu berada di dalam kesulitan. Karena apa? Seluruh muslim adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah kaum mukminin ini bersaudara, dan ini adalah persaudaraan yang paling kuat. Karena apa? Orang yang mukmin dan di hatinya masih ada iman, hatinya masih ada rahmah, maka apa? Dia boleh jadi dia nanti yang lebih banyak membantu kita daripada kerabat-kerabat yang tidak terdidik. Itu boleh jadi. Atau boleh jadi dia kebaikannya akan mampu menyamai kebaikan saudara kandung kita. Karena apa? Semakin muslim itu belajar keislaman yang benar, maka akan semakin apa? Semakin sayang dia kepada saudaranya yang lain. Demikian pula nanti di akhirat. Allah Ta'ala telah berfirman, wa taqatta'at bihimul asbab, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan saling cinta itu telah terputus. Tetapi apa? Orang yang sesama beriman, mereka nanti akan memberikan syafaat. Setelah mereka masuk surga, mereka akan berusaha untuk apa? Membantu saudaranya, memohon kepada Allah, mohon izin untuk mengeluarkan saudaranya yang sesama orang beriman di dalam neraka itu. Mengatakan di dalam hadis apa itu? Hadis Abi Sa'id, juga hadis Anas dan yang lain-lain. Rabbana haula'i ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna wa yahujjun. Wahai Rabb kami, mereka adalah saudara-saudara kami, beriman bersama kami, sholat bersama kami, haji dan puasa bersama kami, dan seterusnya. Mereka tidak mengatakan, ya Allah mereka sama-sama dari anak paman saya dan seterusnya. Enggak, yang disebutkan adalah apa? Keimanannya. Menunjukkan apa? Mereka itu adalah bermanfaat, yaitu hubungan karena keislaman itu lebih bermanfaat daripada sekedar hubungan kekerabatan. Karena untuk sekedar kekerabatan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, dan seterusnya. Tapi kalau hubungan keimanan, maka ini yang kekal. Allah Ta'ala telah berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling cinta pada hari itu akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang yang bertakwa. Ternyata yang abadi adalah apa? Yang kecintaannya itu karena Allah. Makanya hendaknya apa? Kita memelihara persaudaraan dengan sesama muslimin. Al-muslim akhul muslim. Di sini Rasulullah SAW menjadikan syariat itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas isim mustaq, yaitu muslim, dari aslama yuslimu islaman. Menunjukkan apa? Menunjukkan masdar inilah sebagai sebab terjadinya persaudaraan. Apa masdarnya? Islam. Jadi selama seseorang itu masih muslim, maka dia adalah saudara kita. Dia memiliki hak-hak keislaman sesuai dengan kadarnya. Berarti apa? Rasulullah kemudian memberikan perincian, la yadlimuh, yaitu tidak boleh mendolimi dia. Ini polanya adalah apa? Adalah khobar, tapi yuridu bihi insya. Bentuknya berita, tidak mendolimi dia, tapi yang diinginkan adalah jangan mendolimi dia. Polanya adalah nafi, tapi yang diinginkan adalah apa? Nahyu, yaitu jangan mendolimi dia.
Sama saja dalam masalah hartanya, ataukah dalam masalah kehormatannya, ataukah dalam masalah badannya, atau masalah jiwanya, atau masalah keluarganya, enggak boleh. Nah ini seandainya kaum muslimin ingat ini, saya tidak ada lagi di pekan-pekan itu ada timbangan yang salah-salah, ada pengkhianatan dalam timbangan, atau jual makanan begini-begini, ternyata ketika dibuka ternyata terbuat dari ampas saja, ampas kelapa. Ini memalukan. Kayak muslimin sudah kehabisan kelapa aja. Kelapa masih banyak, kenapa cuma ampasnya yang dijual? Ampas betul-betul ampas, bukan sekedar nama. Dan juga yang lain-lain, katanya ini minyak masih bagus, padahal sudah dipakai menggoreng berkali-kali. Ini memalukan, tidak layak. Padahal itu saudara dia. Sebagaimana dia tidak ingin didolimi, janganlah dia mendolimi saudaranya. Sebagaimana dia kesakitan didolimi, janganlah menyebabkan saudaranya kesakitan, dan seterusnya. Wala yuslimuh, jangan menyerahkan dia kepada musuh. Jangan biarkan dia itu dijahati oleh perampok barangkali atau yang lain-lain. Jangan mengatakan, oh yang penting bukan saya. Sebagaimana kita ingin ditolong oleh saudara kita, hendaknya kita menolong saudara kita. Kalau tidak mampu membantu dia dengan kekuatan kita, maka kita bantu dengan apa? Segera kita telepon 911 barangkali atau yang lain-lain. Atau kalau tahu ini Samsung, ini aku kenal bapaknya, telepon bapaknya aja. Misalkan. Dan seterusnya. Yang penting jangan dibiarkan dia terdolimi. Jangan dibiarkan dia diikat, ditangkap oleh musuh dan seterusnya. Baik. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa dia selalu membantu keperluan saudaranya, maka Allah juga akan selalu membantu keperluan dia, memenuhi keperluan dia. Dan ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa membantu, dia akan dibantu. Barang siapa menolong, dia akan tertolong, dan seterusnya. Barang siapa menyelamatkan, dia juga akan diselamatkan. Baik. Dan ternyata balasan lebih bagus daripada amalannya. Kita membantu saudara kita seberapa yang kita mampu. 1.000, 2.000, 3.000 itu pun sudah hati kita sempit. 3.000 banyak sekali. Dan seterusnya. Sementara Allah, dia kekuasaan langit dan bumi di tangan dia. Dia mampu untuk mendatangkan angin yang nanti membawa uang banyak sekali. Uang yang bergambar agung atau siapa. Tapi jangan shilling, sakit kepalanya. Baik. Allah Ta'ala lebih mampu di dalam membantu hambanya. Maka jangan kita ragu-ragu walaupun membantu sedikit-sedikit kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang, atau orang yang sudah 3 hari tidak makan. Barangkali kita lihat tetangga kita ada yang sudah sampai kesulitan, maka kita bantu semampu kita. Allah akan membantu semampu dia. Apa semampu Allah? Allah Maha Perkasa. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, barang siapa orang kaya membantu sesuai dengan kekayaannya, Allah akan membantu dia sesuai dengan kekayaan Allah. Berapa kekayaan Allah? Tak terbatas. Maka balasannya itu jauh lebih banyak. Sebagaimana sebagian dari saudara kita orang Emirat, dia dulu perdagangannya sederhana. Walaupun Emirat terkenal kaya, tapi dia sederhana perdagangannya itu, perniagaannya. Tapi ketika waktu itu Ahlul Damat diserang dan sebagainya, dia mengirimkan uang banyak-banyak. Dia tidak ambil kisah. Untuk Untuk membantu menghadapi orang-orang Rafidhah itu, dan juga membantu orang-orang yang sudah kesulitan uang di Damat dan seterusnya. Ternyata dia cerita kepada para ikhwah, setelah itu perdagangan saya meluas sampai ke negara manapun. Allah Ta'ala memberikan harta berlipat-lipat lebih banyak dari yang pernah dia belanjakan. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan para hambanya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, maka Allah itu mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan membalasnya dengan sempurna untuk kalian, dan kalian tidak akan dizalimi. Balasan sesuai dengan amalan bahkan lebih bagus lagi. Kemudian di sini Rasulullah bersabda, "Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melapangkan dari seorang muslim suatu kesulitan yang besar, kurbah ini adalah usrun azim, kesulitan yang besar. Maka Allah akan melapangkan, melonggarkan dari dia dengan amalannya tadi suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan besar di hari kiamat. Kesulitan di dunia paling berapa lama? 60 tahun, 100 tahun, 200 tahun kalau umur kita sangat panjang. Kemudian sementara balasannya hari kiamat. Di hari kiamat yang kekal itu, kesulitannya akan dihilangkan. Maka ini balasan yang jauh lebih baik.
Dan ini adalah kabar gembira. Siapa dari kita yang tidak pernah mengalami kesulitan? Nabi Adam mengalami kesulitan, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, seluruh Nabi alaihi salatu wassalam punya kesulitan. Apalagi orang macam kita, kesulitan itu ada. Tapi kalau kita mau membantu saudara kita keluar dari kesulitan, Rasulullah telah menjanjikan Allah akan melonggarkan dia dari kesulitan-kesulitan yang dia alami. Ini adalah kabar gembira. Baik. Kemudian di sini Rasulullah bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib dia pada hari kiamat. Ini juga pembahasannya hampir sama. Balasannya lebih bagus daripada amalan kita. Aib kita tertutup barangkali 60 tahun, yaitu saudara kita menutup aib kita selama seumur hidup kita. Lalu Allah akan membalas dia, menutup aib dia di hari kiamat yang seharinya adalah 1000 tahun. Balasan jauh lebih baik. Cuma sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi sendiri dalam Syarah Sahih Muslim, ini untuk orang yang memang dasarnya adalah baik. Adapun kalau orang ini adalah tipenya adalah pencuri, jangan kita tutup aib dia. Nanti tahu-tahu ada jemuran hilang, ada kereta hilang, ada nggak tahu apa lagi yang hilang. Jangan. Selama kita tahu dia masih belum sembuh dari penyakit pencurian, maka aib dia itu harus diceritakan ke orang-orang. Hati-hati dengan dia. Walaupun kita disuruh mempergauli dia dengan baik misalkan, tetapi hati-hati. Kehati-hatian itu harus ada. Demikian pula bukan hanya pencuri, boleh jadi adalah adalah koruptor. Sudah pernah dia itu korupsi di sebuah syarikat, jangan syarikat yang lain coba-coba nerima, oh barangkali dia ada tobat. Tetap kewaspadaan itu harus ada. Kalau betul-betul tobat, diberi kesempatan untuk untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Cuma kewaspadaan itu harus ada dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tentang Rasulullah SAW menggunakan larangan itu dengan lafaz khobar itu apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Dijelaskan oleh para usuliyun, yaitu kenapa insya didatangkan dalam bentuk khobar, larangan dibentuk dalam khobar, itu menunjukkan takkid, yaitu sebagai penguat larangan tadi. Menunjukkan seakan-akan kaum muslimin sudah menjalankan apa yang dilarang tadi, menjalankan dalam artian menaati. Sehingga Allah tinggal mengabarkan, memang sudah biasa yang namanya muslim itu tidak mendolimi saudaranya, sudah makruf di mana-mana muslim itu tidak menelantarkan saudaranya dan seterusnya. Sudah biasa muslim itu tidak apalagi itu istilahnya, tidak membiarkan saudaranya dalam kesengsaraan. Jadi seakan-akan perkara ini sudah ma'ruf dikerjakan oleh kaum muslimin, sehingga Allah tinggal menceritakan saja bahwasanya muslim memang tidak mendolimi muslim yang lain. Baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang yang sebaliknya, yaitu al-khobar, tetapi yang diinginkan insya berupa perintah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para wanita yang menyusui, para wanita yang melahirkan anaknya, maka mereka itu menyusui anaknya selama 2 tahun. Maksudnya kata para mufassirun adalah fal yurdi'na, hendaknya mereka menyusui anaknya selama 2 tahun. Tapi kenapa polanya adalah berita para wanita itu mereka menyusui anaknya? Karena seakan-akan perintah ini sudah ma'ruf di kalangan para muslimat dan sudah dikerjakan. Allah tinggal memberitakan saja. Apa hikmahnya adalah litakid, yaitu sebagai perintah yang sangat ditekankan kalau bentuknya perintah, atau larangan yang sangat ditekankan kalau bentuknya larangan. Makanya para ulama mengatakan an-nafyu ablaq wa aukat minan nahi. Peniadaan itu lebih mendalam dan lebih kuat daripada sekedar larangan. Larangan belum tentu orang mau menaatinya, walaupun dosa kalau nggak ditaati. Tapi peniadaan itu lebih kuat lagi. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.